猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan, Xiaoyan bertempur melawan Youtuo. Akan tetapi, Xiaoyan menebas pohon besar. Untungnya, ia ditolong oleh sang ratu. Pada akhirnya, Youtuo menyerahkan esensi darahnya, lalu membantu Xiaoyan mencari cincin penyimpanan pada orang yang telah ia bunuh. Dan scene pun berganti. Atas permintaan Xiaoyan, pria itu pun pergi ke tempat di mana orang-orang yang dia bunuh satu persatu. Dari pengakuan pria itu, dia sudah membunuh 4 orang. Tetapi, Xiaoyan hanya menemukan 3 cincin. Ingat lain kali, jika kamu ingin bergerak, kamu harus lebih memperhatikannya dengan baik. Aku memang tidak ingin yang lain, tapi aku tidak bisa melewatkan 1 cincin pun, ucap Xiaoyan dengan ekspresi serius. Segera, pria itu pun tersenyum pahit dan ingin mengatakan sesuatu, tapi ia masih tidak berani untuk berbicara dengan lantang. Jadi, ia hanya bisa menganggukkan kepalanya sebagai jawaban. Saat ini, Xiaoyan mengeluarkan avatar Laoju dan segera berkata, "Oh, ada 3 jiwa emas dan 100 jiwa biasa. Pendapatan ini bisa dibilang sangat bagus," ucap Xiaoyan. Saat ini, Xiaoyan menggerakkan avatar Laoju untuk pergi mengambil jiwa orang-orang ini. Setelah beberapa saat, avatar Laoju mendekati Xiaoyan, lalu tiba-tiba menghilang. Sosok pria itu pun segera menoleh dan sepertinya merasakan bahwa ada sesuatu yang salah. Lalu dia menatap Xiaoyan dengan beberapa keraguan di dalam pikirannya. Tetapi Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa dan pria itu juga tidak banyak bicara. "Siapa namamu?" tanya Xiaoyan. Namaku adalah Youtuo," jawab pria itu. "Apakah kamu mengambil pil energi dari cincin penyimpanan milik orang-orang ini?" tanya Xiaoyan saat memandang pria bernama Youtuo itu. "Apakah Tuan bercanda? Aku tidak tertarik dengan pil energi itu," ucap Youtuo sambil menggelengkan kepalanya dan tersenyum masam. Jika itu masalahnya, berikan pil energi yang kamu miliki sebanyak mungkin. Aku tertarik dengan hal itu," ucap Xiaoyan, dan segera garis hitam muncul di dahi Youtuo. "Aku hanya punya sekitar selusin di dalam penyimpananku. Tapi, jika aku memberikannya kepada Tuan, apakah Tuan bisa memberitahuku namamu?" tanya Youtuo. Setelah itu, Youtuo merentangkan telapak tangannya dan mengeluarkan semua pil energi miliknya, dan dia menyerahkan kepada Xiaoyan. "Namaku adalah Xiaoyan," ucap Xiaoyan sambil merampas pil energi dari tangan Youtuo. Pil energi ini mengandung energi iblis yang kuat. Jika saudara Xiaoyan ingin menelannya lagi, setelah energi iblisnya terlalu kuat, itu dapat mempengaruhi pikiran Tuan, ucap Youtuo yang dengan ramah mengingatkannya, sambil menatap mata merah Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tidak menjawabnya. Setelah itu, Xiaoyan berkata kembali, "Ayo kita pergi," ucap Xiaoyan. Segera, setelah suaranya jatuh, sayap dewanya mengembun di belakang Xiaoyan, dan kecepatannya pun segera meningkat tajam. Pada saat ini, tidak jauh dari Xiaoyan, ada sebuah seruan, dan sosok Xiaoyan pun langsung berbalik untuk bergerak ke arah sumber suara dengan kecepatan tinggi. Sosok Xiaoyan dan Youtuo pun melayang di atas pohon raksasa yang lebat, seperti bayangan gelap. Sementara itu, ada lebih dari selusin orang di bawahnya, dengan cahaya merah menyala di mata mereka. Tampaknya, lebih dari selusin orang sudah menelan pil energi ini, dan sekarang mereka sedang mengelilingi kedua wanita sambil tertawa terbahak-bahak. "Apakah Tuan berencana untuk menyelamatkan mereka?" tanya Youtuo yang juga datang dan berdiri di samping Xiaoyan. "Oh, aku berencana untuk menonton pertunjukan ini sampai selesai. Tapi tampaknya selusin orang ini seharusnya cukup menarik," jawab Xiaoyan sambil menyeringai. Mata Youtuo pun langsung berkedut saat mendengar kata-kata itu. Detik berikutnya, selusin sosok bergegas ke arah dua wanita itu, seperti serigala yang sangat kelaparan. Di sisi lain, kedua wanita itu juga melawan dengan sembarangan. Tetapi, tampaknya selusin orang yang mengepung itu tiba-tiba menerjang pada saat yang bersamaan. "Pergilah," ucap Xiaoyan yang tiba-tiba, dan sosok Youtuo pun langsung terkejut ketika mendengarnya.
Saudara Xiaoyan, apakah kamu bercanda? Apa kamu benar-benar ingin membiarkan aku mengambil tindakan? Tanya Youtuo dengan curiga. Apakah kamu benar-benar ingin menonton drama bodoh semacam ini? Tanya Xiaoyan yang juga menatap dirinya dengan curiga. Youtuo pun hanya bisa tersenyum pahit. Hati-hati saat melakukan serangan, ucap Xiaoyan. Terima kasih kepada saudara Xiaoyan atas perhatianmu. Sampah semacam ini tidak perlu dikhawatirkan, ucap Youtuo sambil mengepalkan tangannya dan menangkupkan tinjunya. Xiaoyan juga mengangguk sedikit ketika melihat adegan ini, dan sosok itu pun segera bergerak. Akan tetapi, pada saat yang sama kata-kata Xiaoyan datang lagi. Jangan hancurkan cincin penyimpanannya, ucap Xiaoyan sambil berteriak. Youtuo pun langsung tersentak setelah mendengar ini dan tersenyum pahit di dalam hatinya. Pada saat sosok Youtuo bergerak, sosok Xiaoyan pun juga melesat secara bersamaan, dan bahkan gerakan Xiaoyan lebih cepat dari Youtuo. Xiaoyan memegang penguasa barat yang tampaknya sangat mengerikan dan terbungkus oleh lautan api. Detik berikutnya, Xiaoyan melepaskan penguasa baratnya dan pupil mata Youtuo menyusut ketika dia melihat adegan ini. Bukankah dia hanya di tingkat dewa? Mengapa dia berani mengabaikan aturan? Tunggu. Dia tidak hanya mengabaikannya, tetapi aturan itu memberikannya 3 poin. Siapa dia sebenarnya? Gumam Youtuo di dalam hatinya. Pada saat ini, Xiaoyan dan Youtuo bekerja sama, lalu hampir dalam sekejap mata, lebih dari selusin orang terbalik, dan sekali lagi, serangan Xiaoyan mematahkan beberapa pohon besar. Setelah beberapa lama, mereka yang melanggar aturan dan melanggar pohon, ia menjadi sangat panik. Pohon anggur akan terlambat, tetapi itu pasti akan muncul. Dari kejauhan dapat dilihat bahwa ada beberapa orang yang menyeret dan menyentuh aturan sedang menuju ke tanah. Youtuo berdiri di samping Xiaoyan dengan matanya yang sedikit miring. Pada saat ini, ketika dia melihat pohon tumbang yang keluar dari tanah di kaki Xiaoyan, dia pun melemparkan beberapa cincin kepada Xiaoyan. Tapi, dahi Youtuo ditutupi dengan garis hitam, seolah-olah dia dengan kebingungan. Pada saat ini ketika dia melihat pohon tumbang yang keluar dari tanah di kaki Xiaoyan, dia pun melemparkan beberapa cincin kepada Xiaoyan. Tapi, dahi Youtuo ditutupi dengan garis hitam, seolah penuh dengan kebingungan. Akan tetapi, adegan yang tidak mencolok ini sekali lagi mengakibatkan gempa susulan, dan tanaman merambat kini juga seperti teman Xiaoyan. Pada saat ini Youtuo yang berada di sisi lain tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan melihat sosok yang memiliki tubuh besar berdiri dengan tenang di tengah ombak. Apa-apaan ini? Aura ini, tunggu, bukankah ini tekanan yang berasal dari langkah ketiga Kaisar Keabadian? Gumam Youtuo. Kamu membunuh semua bawahanku. Siapa yang akan menangkap wanita untukku selanjutnya? Ucap sosok raksasa itu. Sebuah suara tebal terdengar dengan perlahan dan wajah Youtuo langsung berubah menjadi serius. Namun, di sisi lain, Xiaoyan masih terlihat tenang dan mencari cincin dari orang-orang yang sudah dikalahkan. Setengah dari mereka sudah mati dan setengahnya lagi terluka parah. Tetapi, Xiaoyan tidak melepaskan satupun dari mereka. Dia memegang 10 cincin di tangannya dan tersenyum dengan bahagia. Pada saat ini setelah Xiaoyan berputar-putar dan mencari-cari cincin penyimpanan, dia akhirnya sampai di depan kedua wanita itu. Terima kasih atas bantuanmu, Tuan, ucap kedua wanita itu sambil menundukkan kepala dan membungkuk di hadapan Xiaoyan. Xiaoyan pun menatap kedua gadis itu dan kemudian mengulurkan telapak tangannya. Melihat adegan ini, kedua wanita itu pun terkejut. Tuan, ini, ucap kedua gadis itu dengan wajah bingung. Kedua wanita itu menatap Xiaoyan dengan matanya yang besar, dan ketika mereka melihat selusin cincin di tangan Xiaoyan, mereka langsung mengerti bahwa Xiaoyan tidak ada di sini untuk mereka, tetapi untuk pil energi yang ada di tangan mereka. Setelah ragu-ragu sejenak, kedua wanita itu pun menggetakkan gigi mereka dan mengeluarkan cincin ruang masing-masing. Xiaoyan pun mendeteksi cincin mereka dengan kekuatan jiwanya, namun kemudian dia mengerutkan keningnya sambil menatap dua wanita itu dengan wajah yang curiga. Serahkan cincin kalian yang sebenarnya. Kalau tidak, aku akan menyerahkan kalian kepada orang itu, ucap Xiaoyan sambil melirik sosok raksasa itu. Xiaoyan berkata dengan wajah dingin, suaranya tidak kecil, setidaknya itu sampai ke telinga sosok tinggi yang ada di dalam kabut abu-abu. Dan ketika mendengarnya, sosok itu pun langsung menoleh ke arah Xiaoyan. Jam berapa sekarang? Sepertinya aku masih bisa mencari cincin orang lain, ucap Xiaoyan sambil membelai dagunya.
Sosok tinggi itu pun tertekun sejenak ketika mendengar ucapan Xiaoyan, seolah-olah ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan akan berani menghinanya. Tak lama kemudian suara ledakan pun terdengar dan sosok tinggi di kabut abu-abu melompat ke udara. Ini di tangannya juga memegang penguasa raksasa, tetapi itu tidak seperti penguasa barat Xiaoyan. Penguasa raksasa itu tertutup rapat oleh tepi yang tajam dan juga terlihat lebih ganas. "Hyotuo, hentikan dia!" ucap Xiaoyan sambil berteriak. Mendengar ini, Hyotuo pun menepuk dahinya. Awalnya, dia berpikir bahwa Xiaoyan sudah mempunyai rencana untuk mengalahkan sosok raksasa itu. Tapi, ujung-ujungnya dia malah mengandalkannya. "Saudara Xiaoyan, tolong cepatlah. Sosok ini adalah langkah ketiga dari keabadian Kaisar. Jadi, aku tidak akan bisa bertahan lebih lama jika bertarung dengannya," ucap Hyotuo sambil menggertakkan giginya. Baiklah. "Aku akan datang setelah kamu selesai," ucap Xiaoyan dengan wajah yang tenang. Hyotuo pun tidak punya pilihan lain selain menggetakkan giginya dan menghadapi sosok itu dengan kekuatannya sendiri. Kini, Xiaoyan mengulurkan telapak tangannya kepada wanita itu. Di sisi lain, kedua wanita itu tampaknya sangat enggan untuk menyerahkan cincin mereka kepada Xiaoyan. Tetapi, ketika mereka melihat sang ratu yang memegang kelinci Bingyun, akhirnya mereka pun menyerahkan cincin mereka. Sang ratu pun tersenyum kepada mereka berdua. Namun, di mata kedua wanita itu, senyuman sang ratu adalah senyuman yang mematikan. "Ambillah tuan, ini semua adalah cincin yang kita punya," ucap salah satu dari wanita itu. Kedua wanita itu tiba-tiba tersenyum dan menyerahkan cincin mereka dengan patuh kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun kembali menyebarkan kekuatan jiwanya. Namun kali ini, dia terlihat puas dan menganggukkan kepalanya dengan senang. Setelah itu, Xiaoyan pun berbalik dan pergi. Namun kedua wanita itu tiba-tiba berkata kepadanya, "Tuan, kami datang ke sini dengan persiapan yang terlalu sedikit. Jadi, bisakah kami mengikuti Anda?" "Jangan khawatir, kami tidak akan menghambat Anda," ucap kedua wanita itu. Kedua wanita itu sudah menyerahkan semua cincin mereka pada Xiaoyan. Jadi, mereka berpikir bahwa Xiaoyan akan peduli dengan mereka. Namun, imajinasi hanyalah imajinasi. Sebenarnya, Xiaoyan segera menarik diri dan menutup telinganya ketika wanita itu berbicara. Kedua wanita itu pun berdiri di sana dan tercengang untuk waktu yang cukup lama. Sementara itu di kejauhan, sang ratu tertawa sambil menutup mulutnya ketika melihat adegan ini dan melihat ekspresi kedua wanita itu yang menjadi lebih suram. Di sisi lain, pada saat ini, Xiaoyan memandang Hyotuo yang terlempar ke belakang dengan pakaiannya yang sudah hancur, wajahnya yang cukup terlihat suram. "Saudara Xiaoyan, dia adalah keabadian di langkah ketiga. Aku sudah mencoba yang terbaik," ucap Hyotuo sambil tersenyum pahit. Jadi kamu tidak bisa mengalahkannya. Baiklah kalau begitu, ayo kita kabur," ucap Xiaoyan. Mulut Hyotuo berkedut ketika mendengar ucapan Xiaoyan. Dalam hal ini, bahkan jika dia ingin melarikan diri, tidak perlu mengatakannya di depan musuh. Lalu, setelah Xiaoyan berbicara, sayap dewanya pun bergetar dan berubah menjadi hembusan angin. Kemudian, sosok Xiaoyan pun segera menghilang dari kehampaan. Kini, Hyotuo hanya bisa menggertakkan giginya dan mundur ke arah Xiaoyan. Dia berlari dengan kecepatan tercepatnya dan meninggalkan sosok besar itu. "Kamu sudah membunuh orang-orangku, jadi kamu harus menangkap seorang gadis untukku di masa depan. Dan lagi, tidak semudah itu untuk kabur dariku," ucap sosok besar itu. Sosok besar itu pun kemudian membanting telapak kakinya ke tanah dan melesat seperti bola meriam ke arah Hyotuo. "Teknik penjara bayangan," ucap sosok besar itu. Sosok itu pun sedikit lebih lambat dari Hyotuo. Namun, ketika cahaya melintas dari tangannya, seberkas cahaya langsung meraung ke arah Hyotuo. "Berhenti," ucap sosok itu kembali. Suara pria di belakang Hyotuo datang lagi, dan bayangan menara yang menutup Hyotuo langsung mengeras, dan dengan keras itu berubah menjadi menara yang kokoh yang menahan Hyotuo di menara ini. "Aku akan memberi dua pilihan, antara dibunuh olehku atau tangkaplah seorang gadis untukku di masa depan. Aku akan memberimu waktu 10 napas untuk memikirkannya," ucap pria itu sambil berteriak dengan suara yang dalam. Hyotuo pun berjuang keras di dalam menara itu untuk membebaskan dirinya. Tunggu dulu, itu tidak akan berhasil," ucap seseorang yang tiba-tiba terdengar. Pada saat ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Mendengar ini, pria itu pun mengangkat kepalanya karena terkejut. Dan kemudian ia melihat sosok Xiaoyan yang berdiri di ujung yang jauh. Setelah itu, sayap dewa di belakang Xiaoyan perlahan menghilang dan matanya menatap pria itu dengan wajah yang tenang. "Apakah kamu berani melawanku?"
ucap pria raksasa itu. Dia berjanji untuk menjadi bawahanku, jadi dia tidak bisa membantumu untuk menangkap wanita lain, ucap Xiaoyan. Kamu hanya seorang dewa, jadi jangan bertingkah sekuat di depanku, ucap pria itu dengan wajah yang dingin. Biarkan dia pergi, ucap Xiaoyan. Sepertinya kamu telah menelan banyak pil energi, dan energi iblis membuatmu menjadi lebih percaya diri. Apakah kamu tahu orang kuat seperti apa yang kamu ajak bicara sekarang? Ucap pria itu. Aku pikir langkah ketiga dari keabadian kaisar, ucap Xiaoyan. Karena kamu tahu, lalu apakah kamu sudah mempersiapkan kematianmu? Ucap pria itu. Jangan banyak bicara, ayo langsung saja kita bertarung, ucap Xiaoyan. Apakah kamu mencari kematian? Ucap pria itu dengan marah. Kemudian dia menggetakkan kakinya ke tanah, dan sosok besar itu pun bergegas menuju Xiaoyan seperti bola meriam. Sosok pria itu di mata Xiaoyan melaju pesat, dan pada saat yang sama kabut hitam naik ke langit di belakangnya. Itu adalah kekuatan roh jahat yang dibentuk oleh Avatar Laozu. Selain itu, di dalam kabut hitam ini terlihat ada beberapa sosok yang semuanya memancarkan aura dari keabadian. Itu adalah jiwa dari kultivator keabadian yang sudah dikumpulkan oleh Xiaoyan sebelumnya, dan mereka sedang membentuk jiwa emas. Xiaoyan mengirim 10 jiwa emas sekaligus, dan kekuatan kegelapan yang kuat langsung menyelimuti pria itu. Kemudian ini menyebabkan ekspresinya langsung berubah. Meskipun itu bukan serangan yang mematikan, namun itu membuat pria itu merasakan aura yang sangat kuat. Pria itu pun menjetikkan tangannya dan mengeluarkan sebuah fluid dari tangannya. Kemudian dia melemparkan ke mulutnya, lalu menarik napas dalam-dalam. Setelah itu, kekuatan keabadian disalurkan ke dalam fluid itu, dan pada saat berikutnya, fluid itu pun ditiup olehnya. Gelombang suara dari fluid itu menusuk seperti menembus segalanya. Bahkan, Xiaoyan merasakan sensasi kesemutan pada jiwanya, dan juga 10 jiwa emas terdekat semuanya menunjukkan rasa sakit di wajah mereka, hingga energi kegelapan yang dihasilkan oleh mereka kembali mundur dari pria itu. Apakah itu adalah kartu andalanmu? Iklim seperti apa yang dapat dicapai dengan permunian jiwa seperti iblis? Hari ini, aku ingin memberitahumu bahwa kamu tidak bisa menang dengan cara itu, ucap pria itu sambil mendengus dingin. Xiaoyan sedikit mengeringit, dan sosok pria itu pun berlari kencang lagi pada saat ini, dan tangannya diselimuti oleh penguasa raksasa yang bahkan lebih besar dari penguasa baratnya Xiaoyan. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Ada Pak Alek menebang buloh. Tombol like gratis loh.一旦被他们锁定了位置，我们俩都会性命堪忧。所有的隐忍，只为了这一天。我已经等待了太久。今天若是你能够安然无恙地走下擂台，萧炎从此不再踏进迦南学院半步。他迟早会发现的。既然如此，就给他一个惊喜吧。今天我不会让你们两人彻底的闭上嘴。就算他还活着，你们之间也绝不可能。加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。